Pernah nggak sih kamu ngerasa ada hawa dingin yang aneh atau kayak denger bisikan pas lagi sendirian? Nah, hari ini kita bakal nyelamin dunia di mana hal-hal kayak gitu udah biasa. Kita akan bedah sebuah antologi horor dari Indonesia yang dijamin bikin bulu kuduk berdiri. Jadi, buku ini tuh isinya kumpulan cerita-cerita dari sudut-sudut paling gelap. Kisah tentang tempat-tempat dan benda-benda yang punya sejarah tragis, dan sekarang, selamanya dihantui oleh gema mengerikan dari masa lalu mereka. Coba bayangin deh, kamu lagi dalam perjalanan pulang. Ngerasa aman, nyaman. Tapi gimana kalau perjalanan itu tiba-tiba berubah jadi mimpi buruk? Nah, biar kebayang seremnya kayak apa, yuk kita masuk ke salah satu ceritanya, yang bakal bikin kamu mempertanyakan setiap suara yang kamu dengar. Oke, cerita pertama kita ngikutin seorang perempuan muda bernama Mei. Dia lagi naik bus di tengah malam. Harusnya sih ini perjalanan biasa aja ya. Tapi ternyata takdir punya rencana lain yang jauh lebih kelam. Di tengah sepinya malam, Mei asyik banget ngobrol sama ibunya lewat telepon. Ngabarin kalau dia sebentar lagi sampai. Dia bahkan gak sadar kalau teman baru yang duduk diam di sebelahnya itu adalah bagian dari mimpi buruk yang bakal dia alami. Tapi, pas busnya ngelewatin gerbang tol, suasana langsung berubah. Udaranya jadi dingin, dan keheningan yang tadinya nenangin, sekarang malah terasa mencekam. Seketika, dunia di dalam bus itu berubah jadi pemandangan dari neraka. Pas Mei buka mata, pemandangan mengerikan itu hilang. Tapi, kenyataan yang dia hadapi ternyata jauh lebih seram. Sebuah fakta yang dingin dan brutal terungkap. Dia baru aja numpang bareng arwah-arwah penasaran. Eits, ceritanya belum selesai. Justru di saat Mei mikir dia udah selamat dari teror, takdir ngasih pukulan terakhir yang jauh lebih kejam. Sebuah kengerian yang menusuk langsung ke hatinya. Oke, sekarang kita tinggalin jalanan yang angker dan kita masuk ke sebuah bangunan yang nyimpen kengeriannya sendiri. Sebuah tempat yang saking ditakutinya, orang-orang cuma berani nyebutnya rumah terkutuk. Dinding-dindingnya yang udah lapuk itu seolah nyimpen rahasia kelam tentang kutukan yang menimpa keluarga yang dulu tinggal di sana. Legenda bilang arwah mereka masih terperangkap selamanya menghantui setiap sudut gelap rumah itu. Nah, dengan bekal keberanian dan peralatan canggih, sekelompok teman ini, masing-masing dengan keahliannya sendiri, nekat masuk ke dalam rumah itu. Mereka siap buat ngungkapin kebenaran di balik legendanya yang terkutuk. Nggak butuh waktu lama buat mereka sadar akan kehadiran jahat di rumah itu. Hantu di sini tuh beda. Dia nggak cuma nongol, tapi mainin pikiran mereka, memutarbalikan kenyataan buat misahin dan ngancurin mereka satu persatu. Nah, disinilah kita bisa lihat betapa liciknya hantu di rumah ini. Dia nggak cuma nakut-nakutin, tapi juga nyiptain ilusi yang nyata banget, sampai-sampai bikin para penyelidik ini ragu sama kewarasan mereka sendiri. Misi mereka yang tadinya buat nyari bukti paranormal, sekarang berubah jadi perjuangan buat bertahan hidup. Mereka sadar kalau mereka bukan lagi pengamat, tapi mangsa yang udah terperangkap di dalam permainan mematikan si hantu. Oke, dua cerita, dua mimpi buruk yang berbeda. Tapi kalau kita lihat lebih teliti, ada loh benang merah yang nyambungin keduanya. Sebuah logika mengerikan yang jadi aturan main di dunia supranatural dalam antologi ini. Jadi, di dunia ini, hantu itu bukan sekedar penampakan acak. Mereka itu kayak luka dari masa lalu yang gak pernah sembuh, gema dari tragedi yang terus-terusan nyari korban baru buat ditarik ke dalam kegelapan. Nah, ini dia, inti kengerian dari buku ini. Masa lalu itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu tinggalin gitu aja. Dia itu kayak bayangan yang bakal terus ngikutin, siap narik kamu balik ke mimpi buruk kapanpun dia mau. Dan sekarang kita kembali ke awal, ke sebuah pertanyaan yang mungkin bakal menghantui kamu lama setelah bahasan ini selesai. Sebuah pertanyaan yang rangkum semua kengerian yang udah kita lihat. Pertanyaan ini adalah jantung dari semua ketakutan di antologi ini. Gimana kalau orang yang paling kamu percaya, suara yang paling nenangin kamu, ternyata cuma bisikan dari alam baka? Seberapa yakin kamu dengan kenyataanmu sendiri?